Tingginya intensitas hujan dalam satu pekan terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena ketinggian banjir mencapai 1 hingga 3 meter. Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kian meluas hingga Senin siang. Dari pantauan udara, pemukiman yang sebelumnya tidak terdampak, kini terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter. Dari 10 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, 7 desa telah terendam banjir. Kondisi ini memaksa warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Proses evakuasi pun dilakukan tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, serta relawan menggunakan perahu karet karena akses jalan terputus oleh banjir. Banjir juga masih melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir sudah memasuki hari ke-9 dan belum juga surut. Sebanyak 61.000 lebih warga terdampak dengan lebih dari 20.000 rumah terendam dan 2 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Tak hanya itu, ribuan hektar sawah turut terendam, disusul kerusakan tambak dan lahan bawang merah. Total kerugian di sektor pertanian ini mencapai lebih dari 350 miliar rupiah. Pemerintah daerah pun menetapkan status tanggap darurat. Bupati Pati menetapkan status tanggap darurat bencana mulai 9 hingga 23 Januari 2026. Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah fokus pada evakuasi warga dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu banjir menggenangi 4 kecamatan Demak, Jawa Tengah. Salah satu lokasi banjir terparah terjadi di Kecamatan Sayung dengan ketinggian mencapai 1 meter. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga mengakibatkan akses jalan kampung terganggu. Selain curah hujan tinggi, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Sayung Dombo. Tim TV One mengabarkan. Belum usai banjir di Sumatera yang menimbulkan duka pada akhir November 2025, sejumlah daerah di Indonesia mengalami banjir pada pertengahan Januari seiring cuaca ekstrim dan tingginya intensitas hujan. Tak hanya Jakarta yang menjadi contoh nyata banjir musiman yang seolah abadi, kini kota-kota lain menyusul menjadi korban. Bekasi, Bandung, wilayah pesisir Jawa seperti Pekalongan, Pati, Kudus hingga Ngawi mengalami banjirop dan luapan sungai yang makin parah. Di luar Jawa, wilayah di Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara disergap dengan banjir berkepanjangan tak luput dari bencana hidrometeorologi ini. Data meteorologi menunjukkan intensitas hujan ekstrim di banyak wilayah Indonesia. BMKG memperkirakan puncak musim hujan di Indonesia berlangsung November 2025 hingga Februari 2026 datang, sehingga potensi banjir dan longsor masih tinggi di banyak wilayah. Pertanyaannya pun muncul, apakah banjir yang berulang ini sekadar peristiwa alamiah? Atau justru alarm keras dari alam atas perilaku tidak bertanggung jawab manusia? Bagaimana kepala daerah bersiaga menyikapi intensitas hujan yang masih tinggi? Ya, pemirsa, mungkin belum lepas ingatan kita akan bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Namun cuaca ekstrim, tingginya intensitas hujan ini juga terus terjadi di sepanjang awal tahun 2026, khususnya di pertengahan Januari ini. Dan kemudian menyebabkan banjir terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia cukup parah.
Pertanyaannya pemirsa, apakah betul kemudian banjir yang melanda sejumlah wilayah ini semata-mata peristiwa alam atau justru menjadi alarm keras untuk kita kembali melihat apakah ini menjadi dampak juga dari tindakan manusia? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, malam hari ini sudah ada Prof. Muslim Muin, pakar hidrodinamika dari ITB. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih malam hari ini sudah hadir Prof bersama kita. Sehat juga Prof. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Direktur Meteorologi Publik Bapak Andri Ramdhani. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mbak Kianana. Baik. Selamat malam TV One. Ya, dan bergabung juga bersama kita ada Wali Kota Pekalongan Bapak Ahmad Afzan. Selamat malam Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Prof. Muslim, kalau kita melihat membaca apa yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Prof, merata nampaknya. Tidak hanya di Jawa, Kalimantan juga terjadi, Sulawesi, Nusa Tenggara juga. Prof, ini betul-betul peristiwa alamkah penyebabnya? Hujan yang tinggi intensitasnya? Kalau hujan pasti peristiwa alam. Jadi kalau hujan kita tidak bisa kendalikan, itu kan dari atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banjir bisa kita kendalikan kan. Jadi ada 3 macam banjir sebetulnya kan. 1 banjir kiriman, 2 banjir akibat hujan lokal, 3 banjir akibat rob. Ya, air laut masuk, kita pikir laut naik, padahal tidak, gitu ya. Jadi kalau naik pun tidak signifikan, jadi ukurannya cuma milimeter per tahun. Nah, kenaikan muka air laut ini kan merata mestinya, karena kan ada gravitasi, nggak mungkin laut di Pekalongan naik, Singapura tidak, itu kan. Jadi dia merata seluruh dunia ini. Dan di Jepang juga sama. Tapi kenapa Jepang tidak akan bangun Giant Sea Wall kan? Singapura, Jepang, dan negara-negara besar lainnya tidak bangun Giant Sea Wall untuk melindungi daerah tersebut dari banjir. Gitu. Nah, bagaimana dengan banjir ekstrim tadi yang Ken sebut gitu ya? Kita lihat Teluk Gong yang biasanya dulu tahun 20-an itu banjir, sekarang nggak banjir lagi loh. Padahal itu daerah penurunan tanah gitu ya, land subsidence. Dan artinya apa Prof kalau seperti itu? Karena kita perkuat yang namanya polder dari Teluk Gong. Jadi sekitar tahun 20 waktu hujan ekstrim Januari itu, saya turun ke Teluk Gong, menyusuri kalinya, saya lihat, tanggulnya kurang tinggi gitu. Jadi mula-mula ya birokrat nolak gitu ya, wah ini bukan karena tanggulnya kurang tinggi Prof, tapi dia dijebol sama masyarakat, enggak ini kurang tinggi ini, saya suruh pertinggi dan juga saya minta untuk nambah pompa, sampai sekarang aman. Padahal tahun 2025 waktu kita juga ada acara di sini, hujannya tuh lebih besar kan, 370 mili. Tidak ada banjir di Teluk Gong, aman. Barusan juga saya kontak Bu Ika dari Kadis SDA DKI juga aman. Padahal itu daerah land subsidence. Hujannya ekstrim. Tapi di wilayah lain justru banjirnya parah, Prof. Apa yang terjadi? Perubahan apa, Prof? Contoh apa misalnya? Kalau di Sumatera, kita lihat banjir itu kan banjir kiriman sebetulnya ada juga banjir lokal di lowlandnya ada juga. Tapi si banjir di Sumatera ini lebih ke akibat perubahan land use, perubahan lahannya yang tadinya hutan menjadi perkebunan gitu. Tapi kita juga jangan menampilkan wah tidak boleh merubah hutan. Jadi kita hindari, tidak begitu juga. Kita kan butuh
makanan, kita butuh pemukiman, jadi kita Pemanfaatan sumber daya alam Ya. boleh, tapi kemudian ada aturannya. Tapi ditahan dulu di situ ya Prof ya, karena kita Siap. akan membaca daerah Oke. lainnya juga dengan karakteristik yang berbeda. Kita ingin tahu juga dari BMKG yang cukup sering merilis atau kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat soal perakiraan cuaca yang terjadi. Pak, kita ingin tahu sebetulnya yang dibaca oleh BMKG ini seperti apa? Sudah diprediksi dari November 2025 hingga awal 2026 akan terjadi cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi, Pak Andri? Ya, betul. Ya, perlu kami sampaikan kan bahwasannya di Januari ini ya, kami tegaskan kembali Januari ini merupakan periode puncak musim hujan, khususnya untuk wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara dan juga Sulawesi Selatan. Artinya apa? Pada periode ini terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Dan tentunya ini yang akan mengakibatkan tadi berpotensi atau berdampak terhadap bencana-bencana hidrometeorologi, banjir, kemudian juga banjir bandang maupun longsor. Tapi perlu dicatat ini merupakan siklus tahunan. Jadi ya setiap tahun memang intensitas curah hujan itu tinggi di bulan Januari ini. Ya. Oke. Nah, ini yang tentunya menjadi catatan juga bagi BMKG ya, bahwasannya kami terus memantau bagaimana dinamika atmosfernya yang tentunya ini bervariasi ya. Di Januari ini tidak semerta-merta setiap hari intensitas hujan naik, dan artinya ini juga ada bisa kita prediksi di hari apa, di tanggal berapa untuk hariannya, sehingga masih ada waktu untuk langkah mitigasi. Dan disitulah BMKG selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan gitu bahwa peringatan, artinya mulai dari skala sepekan ke depan, kemudian kami update 3 hari ke depan, kemudian juga bahkan kami update hingga skala jam-jaman. Harapannya bahwasan masyarakat maupun pemerintah daerah dapat memitigasi lebih baik untuk mengurangi risiko ataupun kerugian yang ditimbulkan. Demikian Mbak Ken. Oke, baik. Ini peran kepala daerah menjadi penting juga ya ketika dampak dari cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Pekalongan yang juga merasakan banjir cukup parah nampaknya Pak Wali Kota di sana. Nanti bisa bercerita dan menggambarkan bagaimana situasi di Pekalongan. Tapi usai jeda ya Pak, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.